Ibu Nurani Kartika SHMKM yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan rekan saya untuk presentasi pada webinar ini, dan juga kepada teman-teman agar menyimak fokus terhadap materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelum masuk ke inti materinya, pasti teman-teman pernah mendengar istilah PT, bukan? Biasanya saat teman-teman melintasi jalan raya sering terpampang jelas di gedung tinggi. Ternyata istilah tersebut sering merupakan bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Bahkan lebih jelas lagi, yuk saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui konsep dari badan usaha berbadan hukum yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu Sina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari PT tersendiri. Nah, definisi PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang perseroan terbatas. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Dan ada juga definisi PT menurut para ahli, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki PT. PT adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Dan yang terakhir, menurut R. Ali Ridho, PT adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya. Teman-teman semua, jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu organ-organ PT. Di dalam sebuah perseroan terbatas, terdapat organ-organ PT yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Organ PT dibagi menjadi 3, yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham diatur di dalam Pasal 1 Ayat 4. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau anggaran dasar. Kemudian ada direksi, diatur di Pasal 1 Ayat 5. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian yang ketiga ada Dewan Komisaris. Dalam Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Pertama yaitu membuat daftar pemegang saham, daftar khusus risalah RUPS dan risalah rapat direksi. Yang kedua, membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan. Yang ketiga, memelihara seluruh daftar risalah dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya. Yaitu direksi wajib meminta keputusan RUPS untuk 1. Mengalihkan kekayaan perseroan. Yang kedua, menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Yang ketiga, direksi dapat memberi kuasa tertulis pada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa pasal 103. Selanjutnya yaitu tugas pokok, fungsi dan wewenang dari Dewan Komisaris. Yang pertama, membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpannya salinannya. Yang kedua, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain. Yang ketiga, memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku
pengadilan harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan sertifikat PT itu sebagai badan hukum melalui format-format. Dan yang ketiga, pendaftaran PT. Pasal 29 ayat 1 UU PT daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Pendaftaran wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah pengesahan persetujuan diberikan. Dan yang terakhir, pengumuman dalam tambahan berita negara. Menurut pasal 30 UPT, PT yang telah didaftarkan kemudian diumumkan dalam tambahan berita negara. Dan hal yang membuat berakhirnya PT. Untuk hal yang membuat berakhirnya PT ada 6. Yang pertama, berdasarkan keputusan RUPS. Yang kedua, berdasarkan jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Harta kepailitan perseroan tidak cukup untuk membayar kepailitan. Yang kelima, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang keenam, karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terbuka dan PT tertutup. Dasar hukum perseorangan terbuka diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang pasar modal, UU PM dan peraturan lainnya. Sedangkan perseorangan tertutup diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas, UU PT dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Misalnya nomor 1 definisi PT terbuka adalah perseorangan publik atau perseorangan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 UU Perseorangan Terbatas. Dan 2, pemberian nama. PT tertutup. PT tertutup tidak didefinisikan secara eksplisit dalam UU Perseroan Terbatas, tapi keberadaan PT tertutup tetap diakui oleh UU Perseroan Terbatas. Dan nomor 2, pemberian nama. Bagi PT terbuka, maka pada akhir namanya ditambah dengan kata singkat TBK. Hal ini diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Dan PT tertutup tidak perlu menambahkan kata singkat TBK pada akhir namanya. Dan 3, penambahan modal. Penanaman modal. PT terbuka yang merupakan perseroan publik harus memiliki modal di sektor sekurang-kurangnya 3 miliar. Ketentuan besarnya modal di sektor untuk PT terbuka ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, UU Pasar Modal. Dan PT tertutup, jumlah modal di sektor untuk PT tertutup paling sedikit 25% dari modal dasar pasal 33 ayat 1 UU Perseroan Terbatas. Pasal 32 ayat 1 UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa modal dasar pendirian PT paling sedikit berjumlah 50 juta. Dan 4, pemegangan saham. Jumlah pemegangan saham untuk PT terbuka yang merupakan perseroan publik minimal sebanyak 300 orang. UU Perseroan Terbatas, PT terbuka juga harus melaksanakan penawaran untuk terhadap sahamnya di pasar modal. Ketentuan terkait penawaran umum ini diatur lebih lanjut dalam UU Pasar Modal. Dan PT tertutup, pemegang saham di PT tertutup bisa setara dengan jumlah pendirian, jadi bisa berjumlah dengan orang atau lebih. Kepada dosen pengampu MK Hukum Bisnis, Ibu Rani SHMK, dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk presentasi pada pagi hari ini. Saya Alia Reni selaku moderator dan anggota kelompok 5 sebagai presentator pada pagi hari ini akan mempresentasikan materi tentang CV dan firma. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman tentang CV dan firma. Untuk itu, materi pertama akan dijelaskan oleh Manda sebagai presentator pertama. Pada Manda, Baik, terima kasih Adia. Saya akan menjelaskan tentang definisi CV dan definisi firma. Definisi CV adalah suatu persetujuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.
Menurut IG Rai Wijaya, CV adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab atau seluruhnya, atau bertanggung jawab secara solidar dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Definisi firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian. Saya akan melanjutkan materi yaitu aturan hukum CV. CV yang terdapat dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer. Didirikan antara satu orang atau beberapa perseroan yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Selanjutnya aturan hukum firma. Pasal 16 sampai 35 KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur tentang pendirian, pengatur dan pembubaran firma. Buku 3 KUHP dalam pasal 18 yaitu persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Saya akan membacakan materi tentang para pihak CV serta tugas tanggung jawabnya. Para pihak CV ada 2, yaitu sekutu biasa atau aktif dan sekutu komanditer atau pasif. Tugas CV yakni A. Sekutu aktif bertindak dalam menjalankan CV atau perusahaan kepengurusan dan melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan pihak ketiga. B. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV. Sekutu pasif tidak turut dalam pengurusan CV. Adalah sekutu aktif yakni tidak terbatas, artinya sampai pada harta pribadi, sedangkan sekutu pasif hanya terbatas modal yang dimasukkan ke CV. Berikutnya adalah contoh CV dan firma. CV. Contoh dari CV yaitu CV Maju Bersama, CV Sejahtera Bersama, CV Mandiri Jaya, CV Kanfil Group, CV Heri Jaya Utama, CV Taruna Jaya Mandiri, dan CV Purnama Jaya Persada. Ada juga contoh CV dari perusahaan makanan yaitu contoh Catur Pangan Indonesia, CV Salva Jaya, CV Sumber Jaya, CV Catering Ibu Surabaya, dan ada juga dari perusahaan mesin yaitu CV Bintang Permata, CV JPIM, CV Industri Kreatif Madiun. Yang ketiga adalah perusahaan dari pertanian yaitu CV Sadewi Agrijaya, CV Ifong Farm, CV Agrindo Farm and Food, CV Bumi Makmur. Ada juga dari perusahaan IT yaitu CV Batra Buana, CV. Yang pertama, tidak boleh memakai nama yang sudah dipakai oleh perusahaan lain secara sah. Yang kedua, nama tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang ketiga, tidak mengandung karakter khusus. Dan yang terakhir adalah angka dan nama tidak mirip dengan lembaga lain, baik lembaga pemerintah, negara maupun internasional. Ketentuan penggunaan nama firma, yang pertama harus berdasarkan singkatan nama pendiri firma. Yang kedua, berdasarkan kesepakatan bersama penggunaan nama salah satu pendiri. Yang ketiga, menggunakan nama seseorang sekutu. Yang keempat, menggunakan nama seseorang sekutu dengan tambahan yang menunjukkan anggota keluarganya. Yang kelima, menggunakan himpunan nama semua sekutu secara singkat. Dan yang terakhir, menggunakan nama bidang usaha perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Terima kasih Nurul. Baik, materi selanjutnya adalah perbedaan prosedur CV dan firma. Secara aspeknya terdiri dari jumlah sekutu, jenis pendiri, tanggung jawab, pemilikan saham, prosedur pendirian, dan terakhir kewajiban laporan. Yang pertama, jumlah sekutu. Jumlah sekutu CV minimal 2 orang, di mana salah satunya harus bertindak sebagai sekutu aktif. Sedangkan jumlah sekutu firma yaitu minimal 2 orang. Yang kedua yaitu jenis pendiri. Jenis pendiri CV yaitu persekutuan komanditer atau sekutu aktif dan sekutu komanditer. Sedangkan firma adalah persekutuan perdata, sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab CV terbagi menjadi 2, yaitu tanggung jawab penuh dan tidak terbatas bagi sekutu aktif, serta tanggung jawab
kasih. Berakhirnya CV dan firma. Berakhirnya CV, pembubaran CV sama pula dengan pembubaran firma, yaitu harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat di hadapan notaris, didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat, dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini akan mengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga, pasal 31 KUHD. Setiap pembubaran CV memerlukan pemberesan baik mengenai kerugian maupun keuntungan menurut anggaran dasar. Apabila anggaran dasar tidak menentukan berlaku ketentuan pasal 1633 sampai 1635 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jika di dalam perjanjian persekutuan tidak telah ditentukan bagian tiap-tiap persekutu dalam rugi dan untungnya persekutuan, maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah dimasukkan dalam persekutuan. Ada juga berakhirnya CV, yaitu berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Yang kedua, sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Yang ketiga, akibat perubahan anggaran dasar. Dan yang keempat, dengan ketentuan pasal 1633 sampai 1635. Yang kedua yaitu berakhirnya firma. Persekutuan firma sebenarnya adalah persekutuan perdata, maka mengenal pembubaran persekutuan firma berlaku ketentuan yaitu persekutuan perdata, yakni pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Selain itu, berlaku juga aturan khusus yang terdapat 31 sampai dengan 35 KUHD. Kerugian CV dan firma. Tanggung jawab kerugian CV, apabila CV tersebut mengalami kerugian atau bangkrut, pertanggungjawaban tidak terbatas mengenal Anda dan juga direktur yang seharusnya menjalankan pengurusan atau sekutu aktif secara tanggung lenteng. Hal ini karena nama para direktur CV tersebut tercantum sebagai sekutu pengurus dalam anggaran. Dan selain itu, Anda juga ikut bertanggung jawab karena terhadap Anda berlaku pasal 21 KUHD karena pengurusan yang Anda lakukan. Tanggung jawab kerugian firma. Apabila firma yang didirikan mengalami kerugian atau bangkrut, semua anggota firma wajib untuk ikut bertanggung jawab. Jika ada salah satu anggota firma atau FA yang mengalami kerugian, anggota lain harus ikut menanggungnya. Jadi dapat dikatakan kalau kerugian firma ditanggung bersama oleh seluruh anggota.